Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Integritas dan kompetensi adalah dua hal yang penting di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita rindu hidup bagi Tuhan. Saudara, kita perlu memiliki integritas. Dan juga kita melakukan kehendak Tuhan dengan kompetensi yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan berjalan dengan iman bersama dengan surat 2 Timotius. Rasul Paulus menulis surat ini dari dalam tahanan. Dan ini adalah tahanan yang kedua kali. Yang pertama yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal ke-28. Dan kemungkinan surat ini ditulis tahun 64 sampai 65 sebelum Rasul Paulus menjadi martir bagi Kristus. Saudara, inti surat ini adalah agar Timotius melanjutkan pekerjaan Injil meski ia harus mengalami penderitaan. Rasul Paulus dengan Timotius itu memiliki relasi bapa rohani dengan anak rohaninya. Dan hal ini saudara kita bisa rasakan di dalam surat ini. Dan selama pelayanan bersama, Timotius selalu mendampingi Rasul Paulus dan membantu Rasul Paulus dengan sepenuh hati. Namun bukan itu saja, Timotius meneladani kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Dan saat ini, Timotius menjadi gembala di gereja di kota Efesus. Mari saudara kita membaca 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-7. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal surat ini Rasul Paulus menyatakan panggilan Tuhan bagi dirinya, yaitu untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Injil Yesus Kristus. Dan dalam surat ini, sebuah dorongan diberikan oleh Rasul Paulus agar Timotius rela hidup bagi Injil. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, hendaklah ketulusan hati dan kemurnian iman mewarnai pelayanan dan kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, di awal surat ini, Rasul Paulus mengungkapkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Yaitu dikatakan, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Yang kedua, dia mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan dan pelayanannya,
yang dia lakukan dengan hati nurani yang murni, maka dia merefleksi sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya, saudara. Ketika dia mengingat akan iman daripada Timotius yang tulus ikhlas, maka dia menyebut yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dimiliki oleh kita itu akan memberikan dampak bagi generasi selanjutnya. Saudara, betapa penting bukan kita memiliki ketulusan hati dan kemurnian iman. Dan itu bisa dilihat oleh anak cucu kita. Bisa dilihat oleh orang-orang lain. Dan itu memberikan impact yang sangat kuat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang percaya yang hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, betapa penting kata ketulusan, betapa penting kata kemurnian. Karena Tuhan bukan hanya melihat paras kita, tetapi dia melihat apa yang di dalam batin kita. Saudara, Paulus melayani dengan ketulusan hati, apa artinya? Saudara, kata ketulusan itu artinya saudara-saudara bahwa di dalam hati Rasul Paulus tidak ada maksud-maksud kedagingan, tidak ada dikaitkan dengan semangat berdosa dalam hati Rasul Paulus. Tidak digerakkan oleh hawa nafsu daging. Itu kata ketulusan hati, saudara. Artinya, hati yang suci. Dan tentu saudara-saudara kalau bicara hati yang suci, kita tidak pernah bisa menyucikan hati kita. Tapi kita bersandar kepada pekerjaan Roh Kudus dan kepada kuasa firman Allah yang menyucikan hati kita. Tanpa motivasi yang lain. Hati yang suci di hadapan Tuhan. Saudara, itulah yang Rasul Paulus hidupi. Dan dia mengingat bagaimana Timotius memiliki kemurnian iman. Kemurnian artinya tidak munafik. Saudara, Rasul Paulus mengalami orang-orang yang tadi mendukung pelayanan bersama-sama lalu meninggalkan dia. Bahkan meninggalkan iman. Nah di sini saudara-saudara, tentu itu bukanlah iman yang murni. Tapi iman yang kelihatannya dia beriman. Dan saudara Timotius, dia memiliki kemurnian iman. Artinya, apa yang nampak bagaikan iman, memang itu adalah iman yang dari dalam hatinya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus sangat mengevaluasi diri. Apakah memang sungguh-sungguh saudara engkau memiliki iman yang sejati itu? Atau kita sedang bersandiwara, terlihat sebagai orang beriman? Nah saudara, biarlah kita sebagai orang percaya memiliki ketulusan hati dan kemurnian iman di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, marilah kita mengembangkan kepercayaan, kesempatan, dan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ini sebuah dorongan Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara, kemungkinan Timotius yang dianggap pada usia itu masih muda, saudara-saudara. Sehingga saudara, dia memiliki temperamen juga yang tidak sekuat Rasul Paulus. Mungkin di dalam diri Timotius agak kurang berani. Sehingga Rasul Paulus harus mengatakan bahwa supaya dia mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Tentu saudara-saudara yang dimaksud adalah untuk pelayanan. Saudara, Tuhan memberikan kepada Timotius karunia. Namun saudara, ada kalanya karunia itu menjadi terpendam, tidak berkembang dengan berbagai faktor.
Di situ Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia mengobarkan karunia Allah yang ada padanya oleh penumpangan tanganku atasmu. Artinya dikonfirmasi oleh Rasul Paulus bahwa dia memiliki karunia seperti itu. Saudara di sini memberikan pesan kepada kita, setiap kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita karunia yang saya sebut sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita pakai bagi kemuliaannya, kita pakai bagi pelayanannya. Saudara, mengapa? Firman Tuhan katakan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita nggak perlu takut. Kita tahu Tuhan mau pakai hidup kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menerima kesempatan, menerima kemampuan, menerima kepercayaan yang berbeda-beda. Namun saudara, yang sangat penting adalah mari kita mengembangkan semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan karuniakan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Dan satu kali nanti, ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menyapa kami, mengubahkan hidup kami, sehingga apa yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, tapi kami hidup di dalamnya, dan kami semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.